Oke, ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya mengeprint di Archicad ya. Karena sebelumnya di ngeprint di Archicad-nya agak susah ya. Nah, mungkin masih bingung, masih belum paham. Saya langsung ke caranya ngeprint di Archicad. Yang pertama itu adalah kita tempatkan dulu si objeknya pada bidang ini. Ya, ada apa namanya? Ada bagian tampak samping ya, ada west elevation tampak sampingnya dari kiri, yaitu bagian barat, kemudian bagian timur, bagian tampak muka yaitu south elevation atau utara dan selatan tadi, dan north elevation bagian utara. Jadi patokannya kalau di luar negeri itu tampak tuh dibagi 4 tadi ya, ada sisi selatan, sisi utara, sisi barat, dan sisi timur. Nah, setelah objeknya sudah ada di sini, kita akan bagaimana membuat COP. Ya, yang pertama kita buka pada history ya. Nah, kalian bisa cari di history itu di di option, kemudian kalau tidak salah sebentar. Di window juga ada nih, ada palet ya, ada palet, ada navigator. Nanti diklik aja navigatornya, nanti akan muncul ini. Setelah itu klik, lalu kemudian kita ada di ground floor ya, ground floor. Kemudian klik lagi di sebelahnya atau di sini boleh show organizer. Nah, klik di sini ya. Setelah diklik organizer, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat COP-nya. Nah, di COP ini nanti ada settingan. Jadi kita akan men-setting dulu master daripada COP-nya. Master COP ini berguna untuk COP-COP yang akan kita pergunakan di lembar-lembar berikutnya. Jadi tidak perlu lagi membuat satu persatu, tapi kita buat satu kemudian bisa diduplikasi secara otomatis. Ya. Yang pertama dilakukan adalah kita akan coba, kita sudah muncul nih organizer publisher ya. Kita bisa klik bagian yang ini ya, yang di sebelah kanan ada 3 ini, layout books atau ini layout books namanya ya, layout books. Kemudian di sini ada di urutan 1, kedua, ketiga ada tulisan new master layout. Kita klik new master layout. Nah, kita namakan di sini ini adalah template daripada new master layout yang kita bisa pergunakan untuk COP, standar COP. Kita ketik, diganti di sini. Saya ganti menjadi COP. Kebetulan kertasnya adalah A3, saya anggap A3. Kemudian tugasnya adalah kita anggap kerja 1 ya. Namanya COP A3 kerja 1. Lalu kemudian setelah diberikan nama, tentukan ukuran. Ukuran kertasnya kita bisa pilih, kalau misalkan kebetulan kita pakai A0, maka kita pakai A0. Kalau A2 ya A2 dan seterusnya. Saya kebetulan memilih A3. A3 isometrik. Ya, klik. Nah, ini adalah kertas kita sudah disetting menjadi A3, ukurannya 420 kali 297. Ini udah otomatis. Ya. Lalu di sebelahnya ada margin. Margin itu adalah batasan ya. Di sini ada batasan atas, batasan bawah, batasan samping, kanan dan kiri. Nah, saya biasanya kalau dengan COP A3 itu biasanya adalah 10 mili atau 1 cm. Kita masukkan 10 mili. 10 mili ya. Nah, kita ganti semua jadi 10 mili semua ya. 10 mili. Kita klik lagi 10 mili. Kalau sudah, kita create saja ya, kita create saja. Create. Nah, tadi kita sudah simpan. Nah, ini layarnya ya, kita lihat. Nah, cara melihatnya kita close aja dulu. Nah, ini adalah lembar yang sudah disiapkan. Namanya tadi COP Master. COP A3 kerja 1 ya. Nah, ini tuh garis biru itu bukan garis tepi ya, tetapi hanya batasan
muatnya gambar. Lalu bagaimana Pak menampilkan garisnya? Ya kita buat menggunakan garis seperti biasa. Jadi ibarat kertas itu kertas A3 yang sudah dipotong, ini space-nya, kita diberikan tanda, space, batasan, ya sudah diberikan keterangan bahwa ini loh margin yang boleh digambar atau hanya boleh digambarnya saja. Nah kita bisa klik line. Nah pada sisi lain ini ada pilihannya, ada geometri metodenya, ada garis, ada garis bersambung, ada kotak. Saya pilih kotak saja supaya gampang ya. Lalu kemudian saya taruh di pojok, tandanya dia pojok adalah tanda centang ini, karena ketika kita menggambar biasanya snap, dia udah menangkap garisnya. Klik, tarik ke sini, ya, lalu kemudian ke pojok sini. Iya, oke, kita lepaskan. Nah, ini gambarnya sudah ada. Lalu kemudian kita akan garis kop nih di sini. Kebetulan kopnya adalah 3 cm. Nah, kita bisa buat 3 cm, boleh menggunakan ini atau bisa menggunakan ini. Kalau menggunakan ini, ya kalian boleh coba zoom, ya. Kemudian klik di sini, lalu kemudian kita anggap aja di sini, tarik di sini. Metodenya banyak ya, silakan kalian coba klik di sini aja. Oke. Setelah selesai, kita klik lagi satu ya tadi ya, yang satu garis tadi. Kemudian tekan Ctrl D, Ctrl D ya. Kemudian kamu tarik. Ctrl D itu adalah memindahkan ya. Lalu masukkan angkanya, kebetulan saya satuannya adalah mili, jadi kita anggap 3 cm berarti 30 mili, enter. Nah, ini sudah membentuk garis. Lalu setelah itu kita akan bagi menjadi 4 bidang ya. 4 bidang ini saya ganti, ini kalau kalian belum menemukan 4 bidang ini, cara men-settingnya adalah yang pertama pilih di sini, sebelah sini ada gambar centang ini. Nah, di snap ini ada pilihan, kita bisa mengatur snap point value-nya, divisinya. Ada berapa divisi. Nah, divisi ini adalah pembagian titik atau node daripada satu garis. Jadi satu bidang itu mau dibagi berapa node gitu. Satu garis itu dibagi berapa node, berapa bagian. Kalau mau 5 juga bisa, kalau half itu berarti bagi aja setengahnya. Saya kasih help dulu deh, kemudian saya kasih kotak saja ya. Kita save dulu ya, help tadi ya, aktif help arti setengah. Klik line, lalu kemudian kita arahkan ke sini. Nah, setengah. Oke, klik di sini. Selesai ya, berarti sudah setengah. Lalu kemudian di sini bagaimana, Pak? Nah, ini dia cara membaginya. Kadang-kadang memang susah ya, makanya kita perlu namanya pembagian secara divisi. Nah, snap, pilih angkanya misalkan sesuai dengan kita 4, oke ya. Lalu kemudian setelah itu kita pilih division, klik ya. Lalu nanti akan muncul di sini 4 bagian, 1 2 3 4, 1 2 3 4 division. Kita klik lagi garis. Nah, ini udah ada ya. Tinggal tengah-tengah, klik. Ini pasti lurus. Kemudian ini juga sama, klik. Oke. Nah, setelah itu kalian coba isi di sini, namanya Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Nanti ada beberapa isi yang kalian bisa isi seperti tugas pada SPA ataupun tugas-tugas lainnya, biasanya punya standar tuh. Nah, kalian isi saja. Ini kita anggap sudah selesai lah ya. Kita anggap untuk mempersingkat waktu, kita anggap ini udah selesai. Jadi kita seolah-olah udah buat tuh. Ada tulisan, ada garis-garisnya segala macam ya. Nah, setelah selesai, nah oke. Kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian klik lagi Show Organizer ya. Ini sudah selesai. Nah, boleh kita save dulu, save file, save. Oke. Nah, sudah selesai begitu. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita sudah punya nih namanya tadi, kalau diklik itu kita sudah punya, sebentar. Tadi ada master ya. Master layout. Nah, coba kita lihat ada di mana. Nah, ini. Jadi kalau kita klik ini ya, layout box ini ada namanya COP A3 kerja. Nah, ini adalah master daripada rencana yang kita buat. Sudah selesai ya. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita harus membuat misalkan denah. Nah, denah tadi bagaimana? CapCop-nya sudah jadi. Nah, kita coba klik dulu ya, sebentar kita close dulu. Nah, kita balik lagi ke ground floor. Nah, ground floor-nya sudah ada. Lalu kita nyalakan lagi, coba balik lagi. Ini show organize lagi.
So organize. Oke, nanti muncul. Nah, kemudian ini ada yang namanya, nah di sini ada gambar yang memang ini standar bawaan dari sana, dari apa arsiteknya. Kita abaikan saja dulu, jangan diutak-atik lah, biarin saja. Mengganggu tidak Pak? Tidak akan mengganggu nanti. Ya. Coba setelah itu setelah buat cop ini ya, coba kita klik copnya. Nah, ini masih ada ya. Di sini ada tulisannya dan ada garisnya. Kemudian setelah itu, nah kita akan klik ini yang namanya new layout. New layout itu seperti kita memberikan satu lembar itu namanya apa gitu. Contoh, misalkan kayak saya akan bikin layout baru. Layout itu artinya mau gambar apa gitu. Gambar denah, tampak, potongan dan lain-lain. Pak, saya mau gambar misalkan denah. Oke, saya lembar pertama layout itu lembar sebelumnya. Jadi lembar pertama denah. Oke. Layoutnya namanya denah ya. Kemudian master layoutnya kita pilih cop A3 kerja 1. Oke ya. Jadi ini dulu dipilih setelah menamakan nama lembarnya, kemudian memilih cop yang mana yang kita pilih ya. Kemudian lalu create. Nah, maka muncullah tadi yang cop yang telah kita buat tadi. Nah, warnanya merah. Merah ini tidak bisa diedit. Jadi hanya bisa diedit di bagian sana. Kayak kita close dulu deh biar nggak ini. Nah, ini sudah jadi nih namanya denah. Nah, di sini tulisannya A.03 denah. Bisa diganti nggak Pak? Bisa, nanti namanya denah saja cukup. Oke. Setelah itu ya, langkah selanjutnya apa? Bagaimana? Kemudian langkah selanjutnya kita klik ya. Di sini ada ground floor. Ground floor kita drag ke sini. Sorry. Kita nyalakan dulu show organizer. Balik lagi, salah ya. Lalu kemudian yang ground floor ini kita tarik ke sini. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Oke. Saya ulangi lagi, saya delete aja lah. Nah, saya ulangi. Bentar. Nah, saya ulangi ya. Yang pertama tadi bentar. Saya coba balik lagi ke close lagi ya. Ceritanya sudah kebuka nih tadi denah ya, denah kita buat lembar denah. Kemudian kita pilih ini namanya show organizer. Di show organizer sebelah kiri itu kita pilih yang ini ya, yang gambarnya rumah, yang gambar 3D ini project map namanya. Ya, jadi kita abaikan yang ini, kita lihat ini. Lalu kemudian kita akan memindahkan. Kenapa saya pilih ini? Ini untuk dipindahkan ke sini gitu. Jadi si gambar yang kita buat di story 1, story 2 dan lain-lain itu tampak depan, nanti kita pindahkan ke sini. Nah, kalau yang di sebelah sini itu ditarik di drag nggak bisa, maka dimunculkan di organisernya. Nah, kemudian kita pilih ground floor karena kita akan memilih itu, kita taruh di drag saja, ditaruh di tengah-tengah. Oke. Selesai, nanti update. Nah, gambarnya di sini kurang ke tengah Pak, ya tinggal digeser ya. Tinggal digeser saja. Taruh di mana nih yang pas nih? Oke, sip. Nah, ya. Sudah. Lalu kemudian maka yang terprint yang ini. Nah, lalu ini bagaimana Pak? Bisa dikecilin nggak? Ya silakan kecilin. Boleh dikecilin, boleh. Ya. Atau saya coba Ctrl Z. Nah, sebelumnya kita kecilin dulu ya ini ya. Klik ini ya. Nah, kita harus skala dulu tuh. Skala berapa kira-kira yang mau digambar. Jadi setelah masuk ke copy itu, skalanya mau berapa? Skala 100, 50, atau 500? Nah, silakan. Kalian buat di mana kira-kira. Nah, yang di sini ada scroll nih. Kalau di Windows ada, saya kebetulan pakai Mac ya. Kalau di Windows tuh ada scroll di sini nih, di bawah ini. Geser aja, nanti digeser, dilihat. Nah, di sini ada scale. Scale, nah kita pilih berapa skalanya, misalkan 50. Maka kalau 50 besar ya. Skala 100, 200. Nah, ini kan lebih kecil. Nah, saya anggap udah skala 200 nih ya di sini ya. Contoh ya. Pak, skalanya 150 boleh, custom aja. Custom di sini skala 1, 5, 150. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada garis nih ground floor 2 nih. Ya, isinya. Nah, ini bisa dihilangin nggak? Bisa. Diklik ya, lalu klik kanan ya, lalu kemudian drawing selection.
lalu dipilih built-in. Kalau di itu di apa namanya di Windows biasanya cari yang begini, klik title ya, kemudian ada tulisan built-in, no title. Ya, no title, lalu kemudian oke. Nah, dia akan hilang tuh title-nya. Nah, lalu ini Pak ada garis ini nih, yang note section. Nah, di bawah nggak kelihatan Pak. Ya kamu nanti tinggal digeret di sininya. Nah, ini kan ada nih. Digeret apa ditarik ya. Ini bahasa mana geretnya. Nah, ini ditarik ke sana supaya dia ngikut gitu tuh. Ctrl D ya, Ctrl D. Tariklah biar dia ngikut. Nah, supaya terlihat. Oke, ini juga sama. Ctrl D. Oke. Ya, kita lihat lagi layout ya. Nah, sudah belum? Nah, sudah ini kan. Kamu dihilangin aja ya, tinggal dihilangin di sananya, digeser lah, jangan dihapus ya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, tinggal nanti mau tulis nama denah ya, tinggal dikasih teks, lalu kemudian diklik nama denah apa gitu ya. Kalau sudah selesai, kemudian saya akan bikin tampak ini dan sudah jadi ya. Saya akan bikin tampak. Contoh, show organizer lagi. Show organizer, lalu kemudian saya bikin layout baru, lembar baru namanya. Tampak depan. Oke, create ya, tampak depan. Oh, jangan lupa ininya ganti. Pop A3 kerja 1, create. Nah, tampak depan sudah ada. Lalu ini masukkan tampak depan yang mana nih? Depan tuh berarti short elevation ya. Nah, tarik terus. Nah, ini tampak depannya. Oke. Nah, kita geser ke tengah. Tarik. Yes, sudah. Geser. Ini juga sama ya, tinggal nanti diatur ke kanan, drawing selection, title-nya diganti non-title. Nah, ini sudah jadi. Nah, bitik-bitik ini nggak ada sih. Nah, oh iya, kemudian skalanya ya, skalanya berapa tadi? Skalanya kita bisa pilih skala 100 pasti ya. Tadi custom ya, customnya nggak ada. Apa aja lah, 100 skala 100 mungkin. Oke. Nah, kalau mau satu lembar satu gambar bisa berapa lembar ya silakan bisa satu lembar beberapa gambar disusun ya silakan dimasukkan ya tinggal detail saja. Nah, lalu ditulis ininya tampak muka udah. Ya, lalu dikasih keterangan kalau perlu ukuran silakan dikasih ukuran. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya buat lagi misalkan tampak samping ya, tampak samping layoutnya kita pilih kerja juga create ya, tampak samping berarti kita pilih S elevation atau West elevation, barat atau timur ya, kita pilih timur, geser ke sini drag. Nah, saya klik sini, saya tarik tengahin ya kurang lebih begini. Lalu diedit, drawing selection, pilih no title. Ya kalau mau title ya silakan di ini ya. Oke. Nah, jadi garis strip-strip ini nggak ada nanti. Nah, setelah sudah selesai, ya ini tampak sampingan samping kiri. Nah, kemudian kita sudah punya lembar nih. Kita lihat di sini. Nah, di sini sebelah sini. Klik di sini ya. Oke, kita lihat. Nah, kita ke atas dulu. Di sini ada yang namanya publisher set. Jadi kita bisa membuat seperti map ya, map folder ya. Map folder, kita klik di sini, klik kanan atau bentar. Oh, ini sorry. Ini sudah. Apa ini? Create new publisher set. Nah, saya buat publisher baru. Namanya misalkan gambar kerja, gambar denah.
tampak ya. Jadi satu folder gitu disimpan. Create. Nah, create. Nah, oke. Lalu kemudian masuk di sini, double klik. Nah, masuk ke dalamnya. Lalu kita pindahkan tuh, kita klik sini yang sebelah kiri, kita klik yang tab nomor 3 nih. Nah, kita sudah buat kan denah, tampak yang tadi kita buat itu ada di sini. Ya, ada denah, tampak depan, tampak samping nih. 3 ini akan saya pindahkan ke sini. Caranya gimana? Tarik drugs. Nah, ini juga sama. Itu aja. Ini udah ada. Kita namain custom name-nya. Ini ada, atau ntar aja di sana lah. Di sini kudunya gantinya. Ini layout A3 ya. Misalkan A1. Oke. Ini layout A2. A2 S. Lalu kemudian A3. Nah, ini berubah ya. Setelah itu kita akan, bentar, ini zoom-nya mengganggu. Nah, ini kemudian setelah itu kita buat, arahin dulu. Nah, di sini ada dokumen option nih. Kita mau pilih apa nih? Color apa black white atau grayscale? Kita pilih black white. Oke. Nah, jadi masing-masing ini nih harus disetting dulu, disetting black white atau grayscale ya. Oke. Nah, ini langsung PDF nih keluarannya. Pak, bagaimana kalau nggak PDF? Bisa ya, ini caranya diganti di sininya nih. Mau DWF, DXF, DWG ya. Bahkan AutoCAD bisa tuh DWG ya. Kemudian JPEG juga bisa. Nah, kita saat ini mencoba ngeprint yang ini dulu ya. Setelah itu sorry. Nah, ini apa ini setting? Oke. Nah, setelah itu di sini, nah kita blok aja deh biar gampang. Nah, ini enggak, kok ininya gini. Nah. Salah. Sebentar. Format. Oke. Nah, setelah di blok ini, ya, kita bisa pilih sebenarnya settingnya tuh mau ke, dibuka lagi. Kita harus mengalihkan arah pad-nya. Pad itu artinya dia mau ngeprint kemana gitu ya, mau ngeprintnya di mana. Nah, itu bisa kita buat ya. Nah, ini resolusinya bisa diganti ya. Kalau mau lebih bagus ya yang ini. Ini di klik kanan, klik kanan. Ini publishing properties-nya. Nah, di sini ada mau bikin real folder secara struktur atau mau create single file. Jadi hanya satu file saja. Ya kita buat aja lah real folder struktur. Nanti path-nya kita browsing, kita taruh di mana gitu tuh kira-kira. Misalkan di tes ini ya, boleh di tes ya. Di tes atau bikin ya tes aja nggak apa ya. Choose, kita pilih di depan desktop. Oke. Nah, setelah itu lalu kemudian kita pilih entry set. Entry set itu jadi semuanya kita publish. Nah, ini selected set ini ya. Kemudian publish. Nah, nanti akan muncul begitu tuh. Nah, berarti ini oke. Nah, oke, nanti kita lihat ya. Kita lihat hasilnya di desktop. Saya stop set dulu ya. Sebentar. Saya coba pindah set. Saya share lagi. Screen deh. Saya screen. Kita lihat yang tes ya. Nah, di sini ada tuh. Tadi A1 Dena. Oh, ini simpenan yang kemarin ya. Kemarin ini 1 Dena.
2 tampak. Nah, ini sudah coba kita buka hasilnya. Nah, hasilnya terlihat seperti itu. Sudah jelas ya, ada kopnya, ada garisnya, ada gambar arsir dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah cara supaya kita membuat kop. Jadi gitu caranya ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya yang bermanfaat buat kalian semua. Jadi kesimpulannya yang pertama, langkahnya yang paling efektif adalah yang pertama adalah kita buat dulu denah ya, sudah selesai denahnya. Kemudian kita masuk ke organizer, show organizer, lalu kemudian kita pilih master layout, kita setting dulu master layout kopnya, lalu kemudian kita bikin per lembarnya, mau lembar denah, tampak, potongan, tentu dengan dipilih kopnya seperti master layout apa, lalu kemudian di setting publishing. Seperti itu langkahnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.